Halo teman-teman, udah siap belum menghadapi ujian formasi pengelola umum operasional Kemenpan RB? Kalau masih bingung atau merasa kurang persiapan, jangan khawatir karena kamu udah datang ke tempat yang tepat. Soal satu, apa yang dimaksud dengan tugas pokok pengelola umum operasional? A. Menyusun anggaran untuk operasional kantor. B. Mengelola operasional kantor sehari-hari. C. Mengatur pemasaran dan distribusi. Soal satu, apa yang dimaksud dengan tugas pokok pengelola umum operasional? A. Menyusun anggaran untuk operasional kantor. B. Mengelola operasional kantor sehari-hari. C. Mengatur pemasaran dan distribusi produk. D. Menyusun laporan keuangan tahunan. E. Mengatur hubungan kerja antar pegawai. Jawaban yang benar adalah B. Mengelola operasional kantor sehari-hari. Kita lihat pembahasannya. Pengelola umum operasional memiliki tugas utama untuk mengelola operasional kantor yang mencakup kegiatan sehari-hari dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional. Tugas ini meliputi perencanaan, pengawasan, serta koordinasi untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Soal 2, salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh pengelola umum operasional adalah kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk A. Mengelola anggaran. B. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. C. Mengatur pembagian tugas pegawai secara efisien. D. Menyusun laporan kinerja pegawai. E. Mengatur jadwal rapat. Jawaban yang benar adalah C. Mengatur pembagian tugas pegawai secara efisien. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia penting agar pengelola umum operasional dapat mengatur dan mendistribusikan tugas pegawai secara efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional kantor. Soal 3. Pengelola umum operasional harus mampu melakukan analisis kinerja operasional untuk A. Mengukur pencapaian anggaran. B. Menyusun laporan tahunan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional. D. Mengatur pengadaan barang dan jasa. E. Mengoptimalkan penggunaan teknologi. Jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional. Kita lihat pembahasannya. Analisis kinerja operasional bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan operasional. Dengan melakukan analisis, pengelola umum operasional dapat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki agar pelayanan lebih efisien dan efektif. Soal 4. Manakah dari berikut ini yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola umum operasional dalam mengelola anggaran operasional? A. Mengalokasikan dana untuk setiap bagian sesuai kebutuhan. B. Membuat rencana pemasaran tahunan. C. Menyusun laporan tahunan untuk atasan. D. Mengatur hubungan dengan pemasok. E. Menyusun kebijakan internal organisasi. Jawaban yang benar adalah A. Mengalokasikan dana untuk setiap bagian sesuai kebutuhan. Kita lihat pembahasannya. Pengelola umum operasional memiliki tugas untuk mengelola anggaran yang mencakup alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Hal ini penting untuk memastikan semua kegiatan operasional dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Soal 5.
Salah satu tujuan dari manajemen operasional adalah untuk A. Memastikan efisiensi penggunaan anggaran. B. Menjamin keamanan data pegawai. C. Mengoptimalkan penggunaan waktu pegawai. D. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. E. Memastikan kelancaran operasional kantor. Jawaban yang benar adalah E. Memastikan kelancaran operasional kantor. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk memastikan kelancaran operasional kantor. Hal ini meliputi berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas harian kantor agar berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan organisasi. Soal 6. Apa yang menjadi fokus utama dalam perencanaan operasional yang dilakukan oleh pengelola umum operasional? A. Menentukan strategi pemasaran. B. Mengelola keuangan organisasi. C. Menyusun rencana kerja harian. D. Mengalokasikan sumber daya manusia. E. Menyusun laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah C. Menyusun rencana kerja harian. Kita lihat pembahasannya. Fokus utama perencanaan operasional adalah menyusun rencana kerja harian yang terstruktur agar operasional organisasi berjalan lancar. Pengelola umum operasional bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran operasional. Soal 7. Penyusunan anggaran dalam operasional kantor harus didasarkan pada A. Proyeksi laba dan rugi perusahaan. B. Estimasi biaya operasional tahunan. C. Jumlah pegawai yang tersedia. D. Kebutuhan tiap bagian organisasi. E. Keuntungan yang diharapkan. Jawaban yang benar adalah D. Kebutuhan tiap bagian organisasi. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap bagian organisasi. Setiap bagian memiliki anggaran sesuai dengan jumlah dan jenis kegiatan yang diperlukan untuk mendukung operasional kantor secara keseluruhan. Soal 8. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola umum operasional dalam rangka mencapai tujuan organisasi adalah A. Melakukan audit anggaran secara berkala. B. Membuat laporan kinerja tahunan. C. Mengatur jadwal rapat koordinasi. D. Menyusun kebijakan internal perusahaan. E. Menilai kepuasan pelanggan. Jawaban yang benar adalah A. Melakukan audit anggaran secara berkala. Kita lihat pembahasannya. Pengelola umum operasional perlu melakukan audit anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana operasional efisien dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Soal 9. Dalam pengelolaan operasional, penting bagi pengelola umum operasional untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat A. Menyusun laporan tahunan secara efektif. B. Memotivasi pegawai untuk bekerja lebih keras. C. Menyampaikan informasi kepada atasan dengan jelas. D. Mengelola anggaran dengan lebih efisien. E. Mengatur strategi pemasaran. Jawaban yang benar adalah C. Menyampaikan informasi kepada atasan dengan jelas. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi yang efektif sangat penting agar pengelola umum operasional
dapat menyampaikan informasi yang diperlukan kepada atasan secara jelas dan tepat waktu. Hal ini juga berfungsi untuk koordinasi yang lancar antar pihak terkait. Soal 10. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengelola umum operasional sebaiknya A. Mengurangi jumlah pegawai untuk penghematan biaya. B. Menyusun prosedur operasional standar yang jelas. C. Membuat program pelatihan pegawai secara terus-menerus. D. Mengurangi jam kerja pegawai. E. Memotong anggaran pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Menyusun prosedur operasional standar yang jelas. Kita lihat pembahasannya. Menyusun prosedur operasional standar yang jelas adalah cara yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Prosedur yang jelas dapat membantu semua pihak bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan mengurangi kesalahan operasional. Soal 11. Salah satu cara untuk memonitor kinerja operasional yang dilakukan oleh pengelola umum operasional adalah dengan A. Melakukan evaluasi kinerja setiap pegawai. B. Menyusun laporan keuangan setiap bulan. C. Mengadakan rapat evaluasi rutin dengan tim. D. Mengalokasikan anggaran tahunan. E. Menyusun anggaran pengadaan barang dan jasa. Jawaban yang benar adalah C. Mengadakan rapat evaluasi rutin dengan tim. Kita lihat pembahasannya. Rapat evaluasi rutin dengan tim adalah cara yang efektif untuk memonitor kinerja operasional. Melalui rapat ini, pengelola umum operasional dapat mengevaluasi hasil kerja serta mendiskusikan langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Soal 12. Bagaimana cara pengelola umum operasional memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien? A. Membuat laporan anggaran bulanan. B. Menggunakan teknologi terbaru untuk mengelola operasional. C. Mengoptimalkan jadwal kerja pegawai. D. Mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan yang tidak efisien. E. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya secara berkala. Jawaban yang benar adalah E. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya secara berkala. Kita lihat pembahasannya. Untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien, pengelola umum operasional harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun peralatan yang ada. Soal 13. Jika terjadi penurunan kinerja dalam operasional, pengelola umum operasional harus segera A. Menyusun laporan masalah. B. Mengalokasikan lebih banyak anggaran. C. Menyusun laporan keuangan lebih cepat. D. Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja dan melakukan perbaikan. E. Memotong gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah D. Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja dan melakukan perbaikan. Kita lihat pembahasannya. Ketika terjadi penurunan kinerja, tugas pengelola umum operasional adalah untuk segera mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar operasional dapat kembali berjalan dengan baik. Soal 14. Salah satu tujuan dari pengelolaan operasional adalah untuk memastikan bahwa A. Semua pegawai mendapatkan gaji sesuai standar. B. Kegiatan operasional berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. C.
Setiap bagian memiliki anggaran sendiri. D. Laporan keuangan disusun tepat waktu. E. Semua kebijakan internal diikuti oleh pegawai. Jawaban yang benar adalah B. Kegiatan operasional berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pengelolaan operasional adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Hal ini untuk menjaga agar organisasi tetap efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya. Soal 15. Pengelola umum operasional perlu memiliki kemampuan dalam perencanaan strategis agar dapat A. Mengatur rapat dengan klien. B. Mengelola anggaran organisasi. C. Menyusun laporan tahunan yang baik. D. Meningkatkan kinerja operasional dalam jangka panjang. E. Mengurangi biaya pemasaran. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan kinerja operasional dalam jangka panjang. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan dalam perencanaan strategis memungkinkan pengelola umum operasional untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja operasional dalam jangka panjang, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Soal 16. Apabila terdapat masalah dalam operasional kantor, tindakan pertama yang dilakukan oleh pengelola umum operasional adalah A. Menghukum pihak yang bertanggung jawab. B. Mengidentifikasi akar masalah. C. Menyusun laporan masalah. D. Meminta laporan keuangan. E. Memotong anggaran untuk menghemat biaya. Jawaban yang benar adalah B. Mengidentifikasi akar masalah. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang harus diambil dalam menangani masalah operasional adalah mengidentifikasi akar masalah. Setelah itu, pengelola umum operasional dapat merumuskan solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Soal 17. Salah satu tugas pengelola umum operasional adalah mengelola pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk A. Mempercepat proses produksi. B. Menyusun laporan keuangan. C. Memastikan kelancaran operasional dengan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. D. Mengurangi biaya operasional. E. Menyusun anggaran tahunan. Jawaban yang benar adalah C. Memastikan kelancaran operasional dengan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kita lihat pembahasannya kerta. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan operasional dapat dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai spesifikasi, mendukung kelancaran aktivitas organisasi. Soal 18. Pengelola umum operasional harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan waktu agar dapat A. Menyusun anggaran dengan tepat. B. Menyelesaikan tugas operasional dalam waktu yang efisien. C. Mengatur jadwal rapat tahunan. D. Mengelola sumber daya manusia. E. Mengurangi biaya operasional. Jawaban yang benar adalah B. Menyelesaikan tugas operasional dalam waktu yang efisien. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan waktu yang baik akan membantu pengelola umum operasional untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien, memastikan semua kegiatan operasional berjalan sesuai jadwal dan tidak ada yang terlewat. Soal 19.
Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional dalam konteks jabatan pengelola umum operasional? A. Mengelola kegiatan keuangan organisasi. B. Mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. C. Mengelola seluruh kegiatan yang mendukung kelancaran operasional kantor. D. Mengatur pemasaran dan distribusi produk. E. Menyusun kebijakan organisasi. Jawaban yang benar adalah C. Mengelola seluruh kegiatan yang mendukung kelancaran operasional kantor. Kita lihat pembahasannya. Manajemen operasional berfokus pada pengelolaan kegiatan sehari-hari yang mendukung operasional kantor agar berjalan lancar. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi antar bagian. Soal 20. Dalam mengelola operasional, pengelola umum operasional perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut kecuali A. Efisiensi waktu. B. Kebutuhan sumber daya. C. Keamanan data pegawai. D. Kepuasan pelanggan. E. Jumlah pegawai yang tersedia. Jawaban yang benar adalah C. Keamanan data pegawai. Kita lihat pembahasannya. Keamanan data pegawai adalah tanggung jawab divisi TI atau keamanan informasi. Sementara itu, pengelola umum operasional lebih fokus pada efisiensi waktu, kebutuhan sumber daya, kepuasan pelanggan, dan pengelolaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Soal 21. Apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional agar operasional kantor dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai. C. Menghapuskan prosedur operasional standar. D. Mengurangi anggaran untuk operasional. E. Menyusun laporan keuangan setiap bulan. Jawaban yang benar adalah B. Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai. Kita lihat pembahasannya. Pelatihan rutin bagi pegawai adalah hal penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan dapat mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku sehingga operasional kantor berjalan sesuai harapan. Soal 22. Salah satu tugas pengelola umum operasional dalam pengelolaan anggaran adalah A. Menyusun laporan tahunan. B. Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional sesuai prioritas. C. Menentukan gaji pegawai. D. Menghitung biaya pemasaran. E. Menyusun anggaran penjualan produk. Jawaban yang benar adalah B. Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional sesuai prioritas. Kita lihat pembahasannya. Tugas pengelola umum operasional dalam pengelolaan anggaran adalah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi masing-masing kegiatan. Soal 23. Dalam mengelola operasional, pengelola umum operasional harus selalu berorientasi pada A. Kepuasan pegawai. B. Kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. C. Keamanan data. D. Keuntungan finansial. E. Penyusunan laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. Kita lihat pembahasannya.
Pengelola umum operasional berfokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. Karena hal ini akan menentukan keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Soal 24. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja dalam konteks pengelolaan operasional? A. Menilai kinerja pegawai berdasarkan laporan tahunan. B. Mengukur pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas kegiatan operasional. C. Menyusun anggaran untuk kegiatan operasional. D. Mengurangi biaya operasional yang tidak penting. E. Menyusun laporan kinerja untuk atasan. Jawaban yang benar adalah B. Mengukur pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas kegiatan operasional. Kita lihat pembahasannya. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur apakah tujuan operasional tercapai dan sejauh mana kegiatan yang dilakukan efektif. Proses ini penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam operasional organisasi. Soal 25. Dalam rangka memastikan keberhasilan operasional, pengelola umum operasional harus mampu mengelola A. Kebijakan pemasaran perusahaan. B. Kinerja anggaran dan pengadaan barang. C. Kepuasan konsumen. D. Hubungan luar organisasi. E. Pengelolaan sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah B. Kinerja anggaran dan pengadaan barang. Kita lihat pembahasannya. Pengelola umum operasional harus dapat memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional. Ini penting untuk kelancaran aktivitas kantor. Soal 26. Apa yang menjadi fokus utama dalam penjadwalan kegiatan operasional di kantor? A. Mengurangi jumlah rapat. B. Mengatur keseimbangan antara kerja dan waktu luang pegawai. C. Menyusun jadwal yang memungkinkan operasional berjalan efektif dan efisien. D. Menyusun laporan aktivitas harian. E. Mengatur pembagian tugas pegawai sesuai dengan jadwal. Jawaban yang benar adalah C. Menyusun jadwal yang memungkinkan operasional berjalan efektif dan efisien. Kita lihat pembahasannya. Penjadwalan kegiatan operasional harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung tanpa tumpang tindih dan dalam waktu yang optimal. Soal 27. Dalam menghadapi perubahan dalam organisasi, pengelola umum operasional harus memiliki kemampuan untuk A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Melakukan perubahan struktural dalam organisasi. C. Beradaptasi dengan perubahan dan memastikan kelancaran operasional. D. Menyusun kebijakan baru untuk organisasi. E. Mengalihkan tugas ke bagian lain. Jawaban yang benar adalah C. Beradaptasi dengan perubahan dan memastikan kelancaran operasional. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional meskipun ada perubahan dalam organisasi. Pengelola umum operasional harus memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional. Soal 28. Dalam rangka meningkatkan efektivitas operasional, pengelola umum operasional harus dapat A. Mengurangi waktu rapat. B. Meningkatkan kualitas komunikasi internal. C. Menyusun laporan tahunan. D. Mengatur pengeluaran secara ketat. E.
menyusun anggaran pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan kualitas komunikasi internal. Kita lihat pembahasannya. Meningkatkan kualitas komunikasi internal sangat penting untuk memastikan semua informasi dan instruksi berjalan dengan baik di seluruh organisasi. Komunikasi yang buruk bisa menghambat kelancaran operasional. Soal 29, apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko dalam konteks operasional? A. Mengurangi jumlah pegawai yang terlibat dalam operasional. B. Menyusun prosedur darurat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. C. Menyusun anggaran operasional yang lebih rendah. D. Menghindari semua jenis pengeluaran. E. Menyusun laporan risiko tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Menyusun prosedur darurat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan risiko dalam operasional melibatkan identifikasi potensi masalah yang dapat terjadi serta penyusunan prosedur darurat atau mitigasi untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak mengganggu kelancaran operasional. Soal 30. Salah satu peran penting pengelola umum operasional adalah untuk A. Mengelola hubungan dengan pihak luar organisasi. B. Mengatur pemasaran produk. C. Menyusun kebijakan pemerintah. D. Menjaga agar kegiatan operasional tetap efisien dan tepat waktu. E. Menyusun laporan keuangan organisasi. Jawaban yang benar adalah D. Menjaga agar kegiatan operasional tetap efisien dan tepat waktu. Kita lihat pembahasannya. Peran utama pengelola umum operasional adalah memastikan kegiatan operasional tetap berjalan secara efisien dan tepat waktu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Soal 31. Dalam pengelolaan operasional, pengelola umum operasional harus dapat menyeimbangkan antara A. Kepuasan pelanggan dan biaya operasional. B. Keamanan data pegawai dan pengelolaan sumber daya manusia. C. Laporan kinerja dan jadwal rapat. D. Waktu kerja pegawai dan efisiensi operasional. E. Anggaran pemasaran dan laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah A. Kepuasan pelanggan dan biaya operasional. Kita lihat pembahasannya. Pengelola umum operasional harus dapat menyeimbangkan antara kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan utama dari operasional dan biaya operasional agar tidak melebihi anggaran yang ada.